Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis tanggal 21 April tahun 2022. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 11 sampai 26. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu, lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami, seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hamba-Nya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu tuduh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu, kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku? Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara, mulai dari Samuel dan sesudah dia, telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita ketika ia berfirman kepada Abraham,
oleh keturunanmu, semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah, pertama-tama Allah membangkitkan hamba-Nya dan mengutusnya kepada kamu, supaya Ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 24 ayat 35 sampai 48. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi, Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah menjadi saksi. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Demikian Yesus menegaskan tugas para murid-Nya untuk mewartakan kebangkitannya. Saksi dalam bahasa Yunani, yaitu martir, berarti orang yang mengatakan kebenaran.
Dalam hal ini kebenaran tentang kebangkitan Yesus. Menjadi saksi tentang kebenaran kebangkitan Yesus tidak mungkin menjadi tugas seorang penakut. Dia itu akan dapat membuka mulut untuk menyuarakan kebenaran itu. Itulah sebabnya Yesus menampakkan diri kepada para murid-Nya dan memberi mereka salam. Damai sejahtera bagi kamu. Supaya mereka menjadi tenang, damai, serta tak takut. Tidak mungkin juga seorang saksi itu ragu-ragu dengan apa yang akan disaksikannya. Itulah sebabnya Yesus meyakinkan para murid-Nya dengan menunjukkan tangan dan kakinya. Para murid malahan diminta oleh Yesus untuk meraba dan melihat betul-betul bahwa apa yang nanti akan diwartakan mereka sungguh benar, dapat disentuh dan dilihat dengan mata kepala mereka sendiri. Malahan, Yesus meminta sepotong ikan goreng dan memakannya di depan mata mereka. Tak sampai di situ saja, Yesus menguraikan semua yang ada tertulis tentang Dia dalam kitab Taurat Musa, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Semua ini dibuat Yesus agar keyakinan mereka memang sungguh kokoh, sehingga kesaksian mereka meyakinkan dan berdaya luar biasa. Dan itulah yang dapat kita lihat dalam kesaksian Petrus yang berapi-api dan penuh kuasa menyembuhkan. Saudara-saudariku terkasih, kesaksian kebangkitan Yesus bukan hanya tugas murid-murid yang melihat Yesus yang bangkit dengan mata kepala mereka sendiri. Kesaksian kebangkitan Yesus adalah juga tugas kita murid-murid Yesus sekarang ini. Kesaksian para murid Yesus yang kita terima di dalam dan lewat gereja kiranya meneguhkan keyakinan kita akan kebangkitan Kristus. Pewartaan kita akan meyakinkan dan berdaya luar biasa bila kesaksian itu disertai kehidupan kita yang damai dan iman yang teguh. Semoga demikian. Amin.